wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurita. Di sini saya akan sedikit membahas terkait public speaking. Teman-teman pasti udah tahu public speaking itu apa. Public speaking itu adalah teknik menyampaikan pesan kepada halayak ramai, kepada publik. Nah, biasanya public speaking itu dilakukan pada saat acara-acara resmi atau mungkin acara-acara seminar. Nah, itu biasanya orang-orang yang menyampaikan materinya menggunakan teknik public speaking kayak gitu. Nah, kapan sih kita bisa belajar public speaking? Sebenarnya kapan aja kita bisa belajar public speaking, dimanapun kita bisa belajar public speaking. Ada komunitasnya juga, ada juga pelatihannya. Teman-teman bisa pilih mau latihan atau mau belajar public speaking dengan cara yang kayak gimana. Mau ke komunitas, gabung di komunitas, atau mungkin mau ikut pelatihannya, itu terserah teman-teman, semua balik lagi ke teman-teman. Nah, gimana sih cara agar dapat berbicara tanpa gugup atau ragu? Sebenarnya itu juga banyak banget ya pertanyaan yang kayak gitu, dan banyak juga yang bertanya tentang bagaimana sih jadi pembicara yang karismatik. Sebenarnya gini, kalau misalnya bicara tentang karismatik itu alasan orang menunggu seseorang pada saat ia berbicara, saat ia menjadi pembicara, itu bukan karena dia karismatik sebenarnya. Tapi karena memang orang ini memiliki reputasi. Misal Insinyur Soekarno, dia ditunggu-tunggu nih sama orang banyak, ditunggu dia ngomong di depan umum sama orang banyak. Itu bukan karena dia karismatik sebenarnya, tapi karena memang dia memiliki reputasi. Dia adalah seseorang yang ketika dia membawakan atau ketika dia berbicara di depan umum itu dengan menggebu-gebu. Semua orang ingin mendengarkan itu karena pada saat itu kita lihat lagi, pada saat itu adalah saat dimana negara bangsa kita tuh dijajah kan. Jadi warga atau masyarakat, rakyat itu semua ingin mendengarkan semangat dan motivasi dari seorang Insinyur Soekarno. Ya sekarang misal deh kalian lihat ketika dia, mungkin ada banyak film dokumenter Insinyur Soekarno sedang berpidato, mana ada sih orang yang mau ke depan umum tiba-tiba tanpa rasa malu pakai baju putih-putih, celana putih, sepatu putih, putih-putih semua, pakai peci hitam, terus tiba-tiba megang mic dengan gaya bicaranya yang lantang dan dengan caranya dia berbicara dengan menunjuk-nunjuk, sehingga itu membakar semangat rakyatnya di tengah posisi pada saat itu sedang ada penjajah. Nah, itu seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang karisma, itu ngomongin tentang personal branding yang mungkin nanti bisa dijelaskan di lain waktu. Nah, gimana sih tips and trick berbicara di depan umum atau berbicara dengan audiens? Jadi, menurut saya audiens itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada anak-anak, yang kedua itu ada anak alay, yang ketiga itu ada dewasa muda, dan yang keempat itu ada dewasa tua. Gimana sih kita bisa berbicara di depan anak-anak? Itu ya kita jadi nyata, kita jadi diri kita sendiri, karena anak-anak itu bisa merasakan bahwa kita tuh kalau lagi ngomong sama dia kelihatan banget kalau misalnya kita nggak suka sama dia, kita nggak suka anak-anak misal, terus kita harus ngomong di depan anak-anak itu bakal ngerasa kayak dia ngerasa nggak nyaman karena kita nggak nyata, kita nggak jadi diri kita sendiri. Makanya kalau misalnya dapet job atau mungkin teman-teman ada yang nggak suka anak-anak terus dapet job untuk jadi MC buat anak-anak atau pentas baca anak-anak, ya lebih baik nggak usah, karena ya kalau misalnya nggak suka, kalau nggak jadi diri sendiri ya juga susah juga diterima sama audiensnya. Nah, yang kedua itu adalah alay. Jadi gini, banyak banget anak-anak yang orang mungkin bisa kita sebutnya dengan alay ya. Jadi kita harus menjadi bagian dari mereka, kita harus menjadi mereka. Makanya sering banget kalau misalnya, ini tips juga, kalau misalnya mau jadi pembicara, ketika jadi pembicara kita collect data dulu. Misal
kita lagi jadi pembicara di SMP misal. SMP kan banyak banget anak-anak yang baru pubertas kan, yang baru-baru banget, yang suka K-pop lah, suka drakor lah, banyak banget tuh yang baru-baru puber, yang baru-baru mengenal dunia luar. Nah, kita mencoba jadi mereka. Misal tanya, guru terkiller di sini siapa? Atau mungkin tanya juga kayak eh yang sering dibully di sini siapa? Yang paling ganteng siapa? Yang paling cantik siapa? Nah, pada saat kita ingin memulai berbicara di depan mereka, mungkin bisa deh kayak, halo apa kabar semuanya, nih saya dapat pesan ya dari Pak ini, misal dapat pesan dari Bu ini, karena kalian yang paling ganteng di sini ini ya, kayak gitu. Jadi lebih mengajak mereka berinteraksi agar mereka membuka diri mereka dengan kita. Jadi apa yang kita ingin sampaikan ke mereka, alhasil mau mereka terima, mau mereka dengarkan. Yang ketiga itu adalah dewasa muda. Jadi dewasa muda itu adalah anak-anak yang memang berpikirnya rasional. Dia berpikirnya harus ada alasan. Jadi misalnya kita berbicara di depan mereka, ya kita harus kasih alasan yang benar-benar rasional buat mereka. Itu biar ada yang namanya feedback antara kita yang ngomong dan mereka. Yang ketiga itu adalah dewasa tua. Ini agak susah. Biasanya kan orang tuh suka bingung kayak, gimana sih cara kita biar bisa bicara sama orang yang lebih dewasa. Misal kita ingin menyampaikan suatu opini atau gagasan, kan kadang suka yang kayak, aduh gak enak nih, kan dia lebih tua dari gue jadi gak enak nih buat ngomong sama dia. Nah, itu juga sebenarnya ada tekniknya. Jadi kalau menurut saya kita juga harus merunduk. Misal kita mau ngomong sama dia, kita mau memberikan opini atau gagasan kita ya dengan cara, mohon maaf sebelumnya nih, mungkin saya di sini masih muda, di sini saya belum mengerti banyak hal, ibu atau bapak yang lebih mengerti tentang bidang ini. Saya di sini cuman mau kayak sharing aja sih, karena saya di sini masih muda, saya belum paham betul terkait bidang tersebut. Mungkin jadi ajak dia untuk sharing, kita merunduk dulu, kita merendahkan diri kita dulu, nah, biar terjalin yang namanya komunikasi dua arah kayak gitu. Terus hal yang harus dikuasai dalam public speaking itu yang pertama yaitu tadi olah vokal, pernafasan, juga jangan lupa intonasi. Intonasi itu juga penting banget, karena kalau kita nyerocos terus, kadang orang suka kayak, ini orang ngomong apaan sih, nggak diem-diem kayak gitu. Terus kita juga harus bisa bedain yang namanya titik, yang namanya koma itu di mana. Jadi orang bisa paham dengan apa yang kita bicarakan. Teman-teman punya kualitas atau punya skill dalam membuat produk A, misal produk ini akan bernilai, akan menjadi uang ketika produk ini bisa dijual, ya kan? Nah, di situ juga ada kemampuan public speaking ya. Lo harus bisa ngejual ini barang, gimana caranya biar ini kejual, ya lo harus kenalin ke halayak, ini gue punya barang A nih, ini bisa buat nulis nih, warnanya merah kayak gitu kan. Itu juga harus dengan melalui public speaking. Jadi kualitas diri itu ya harus benar-benar ditingkatkan. Terus buat ngomong di depan kelas, misal kita mau presentasi, itu juga penting banget. Itu pada saat kita kuliah, belum lagi nanti waktu kita udah kerja atau udah selesai kuliah, kita kan ketemu banyak orang, banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda yang harus kita hadapi. Nah, itu kemampuan public speaking itu emang benar-benar diperlukan. Nah, gini, jadi semua orang itu mampu buat tampil di depan publik, menjadi seorang speaker. Tapi gimana ya, nggak semua orang
bisa mengajak orang-orang untuk mendengarkan apa yang dia sampaikan, seperti itu. Karena memang public speaking itu bukannya bawaan sejak lahir ya teman-teman, tapi tuh public speaking adalah suatu keahlian yang dimana yang namanya keahlian itu ya supaya lebih baik dan supaya lebih bagus harus dilatih terus menerus. Mungkin dari saya hanya sekian, kalau ada kurangnya saya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Namanya kita sama-sama masih belajar, saya pun masih belajar. Sekian dari saya, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.